Di tanah Pajajaran, berdiri seorang raja besar yang namanya menggema sepanjang abad, Prabu Siliwangi. Seorang penguasa agung, bijak, dan sakti mandraguna. Namun, di tengah datangnya cahaya Islam melalui Sunan Gunung Jati, terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang sejarah. Inilah kisah tentang pilihan, keyakinan, dan muksa sang raja bersama rakyatnya. Dikisahkan pada abad ke-15, Pajajaran dipimpin oleh Prabu Siliwangi, seorang raja yang dicintai rakyatnya karena keadilannya dan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Namun, datanglah Sunan Gunung Jati, utusan Wali Songo, yang membawa ajaran Islam ke tanah Sunda. Pertemuan keduanya menjadi momen penentuan antara keyakinan lama dan ajaran baru yang mulai merambah Nusantara. Di tanah Tatar Sunda, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran. Negeri itu bagaikan serpihan surga yang jatuh ke bumi. Sawah-sawah terbentang hijau sejauh mata memandang, sungai-sungai berkilau memantulkan cahaya matahari, dan hutan-hutan lebat menjadi sumber kehidupan bagi rakyatnya. Di pusat negeri, berdiri keraton megah dengan tiang-tiang kayu jati yang kokoh, dinding ukiran penuh simbol leluhur, dan halaman luas tempat rakyat berkumpul. Bunyi gamelan, angklung, dan tarian jaipong sering terdengar mengiringi hari-hari penuh sukacita. Pajajaran hidup dalam harmoni, damai, dan penuh wibawa. Di atas tahta, duduk seorang raja besar, Prabu Siliwangi. Namanya harum mewangi, bukan hanya di tanah Sunda, tetapi juga di seluruh Nusantara. Ia terkenal sebagai raja yang adil, sakti, dan bijaksana. Rakyat menyebutnya sebagai raja tanpa celah, karena kepemimpinannya menyejahterakan semua kalangan, petani, nelayan, pedagang, bahkan para bangsawan. Prabu Siliwangi tidak hanya dipandang sebagai penguasa duniawi, melainkan juga sebagai pelindung spiritual rakyatnya. Ia sering memimpin upacara adat, persembahan untuk para leluhur, dan menjaga keseimbangan alam. Baginya, agama leluhur dan kearifan Sunda adalah nafas kehidupan yang tak boleh hilang. Di masa itu, Pajajaran adalah simbol kebanggaan. Para pedagang dari seberang laut datang membawa rempah, kain, dan keramik. Negeri-negeri tetangga kagum pada keteraturan Pajajaran. Tidak ada yang berani menantang kekuasaan Sang Prabu. Namun, di balik gemerlap kejayaan itu, angin perubahan mulai bertiup. Dari arah Cirebon dan Demak, masuklah ajaran baru, Islam. Ajaran ini dibawa oleh para wali yang lembut tutur katanya, tetapi kuat pengaruhnya. Seakan angin segar yang menyejukkan, Islam mulai menyentuh hati sebagian rakyat Pajajaran. Dan di tengah kejayaan itu, takdir pun mulai mengatur jalan pertemuan dua tokoh besar, Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati. Sebuah pertemuan yang kelak akan mengguncang sejarah. Angin perubahan semakin terasa. Di Cirebon, sebuah pelabuhan kecil yang dulu berada dalam pengaruh Pajajaran, telah tumbuh menjadi pusat ajaran Islam. Di sanalah berdiri seorang wali besar, Sunan Gunung Jati. Beliau bukan hanya ulama, tetapi juga pemimpin yang disegani, bijak dalam bicara, dan sabar dalam menyentuh hati manusia. Kabar tentang kebesaran Prabu Siliwangi sampai ke telinga Sunan. Beliau mengetahui bahwa untuk menyebarkan Islam di tanah Sunda, harus ada pertemuan dengan sang raja besar. Dengan hati tenang, Sunan Gunung Jati memutuskan untuk mendatangi Pajajaran, ditemani beberapa murid dan pengikutnya. Suatu hari, rombongan kecil itu berjalan melewati hutan, sawah, dan perkampungan. Rakyat Pajajaran terheran-heran melihat mereka, berpakaian putih sederhana, wajah bersih, dan tutur kata penuh kelembutan. Tidak ada kesombongan, tidak ada paksaan. Hanya senyum dan salam yang menenangkan hati. Kabar pun cepat menyebar ke keraton. Ada seorang wali dari Cirebon, membawa ajaran baru. Ia ingin bertemu dengan Paduka Prabu Siliwangi. Keraton mendadak ramai. Para bangsawan berbisik-bisik. Ada yang menyambut dengan rasa ingin tahu, ada pula yang menatap dengan curiga. Sebagian berkata, apakah ini ancaman bagi Pajajaran? Namun sebagian lain justru berbisik, mungkin ini jalan baru bagi kita. Akhirnya,
Sunan Gunung Jati dipersilakan masuk ke alun-alun keraton. Rakyat berbondong-bondong ingin menyaksikan pertemuan itu. Mereka berdiri berlapis-lapis, menunggu dengan jantung berdebar. Di tengah keramaian, Prabu Siliwangi turun dari singgasana. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam, wajahnya penuh wibawa. Ia berdiri, menyambut tamunya dengan suara lantang namun ramah. "Selamat datang, Sunan Gunung Jati. Aku dengar engkau datang membawa ajaran baru. Katakanlah, apakah maksud kedatanganmu di tanah Pajajaran?" Sunan tersenyum tenang. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Ampun, Paduka Prabu. Hamba datang bukan untuk merampas kuasa, bukan pula untuk merusak adat. Hamba datang membawa kabar kebenaran, tentang Islam, agama yang mengajarkan tauhid, tentang kasih sayang, tentang persaudaraan, tentang satu Tuhan yang Maha Esa." Rakyat yang mendengar terdiam. Hatinya bergetar. Suara Sunan seperti air sejuk yang menetes di gurun yang kering. Prabu Siliwangi menatap tajam. Ia tidak marah, tetapi juga tidak langsung menerima. Dalam hatinya, ada rasa ingin tahu sekaligus ragu. Sebagai raja, ia tahu setiap keputusan akan mengubah wajah kerajaannya. Pertemuan itu baru awal. Namun sejak hari itu, Pajajaran tidak lagi sama. Sebuah pertarungan keyakinan mulai tumbuh, bukan dengan pedang dan tombak, melainkan dengan kata-kata, hati, dan pilihan hidup. Alun-alun keraton Pajajaran hening. Rakyat berdesakan ingin menyaksikan percakapan dua tokoh besar, Prabu Siliwangi, Raja Agung yang disegani, dan Sunan Gunung Jati, wali bijak pembawa ajaran Islam. Suara gamelan yang biasanya mengiringi keraton kini tak terdengar. Hanya desir angin dan bisikan rakyat yang menambah tegang suasana. Prabu Siliwangi melangkah maju, sorot matanya tajam namun berwibawa. Dengan suara dalam, ia bertanya, "Wahai Sunan, engkau datang dari jauh, membawa agama yang belum dikenal oleh rakyatku. Katakanlah, apa sebenarnya yang engkau bawa? Dan mengapa engkau ingin aku meninggalkan ajaran leluhur yang sudah ratusan tahun menjaga tanah Sunda ini?" Sunan Gunung Jati tersenyum tenang. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut, namun tegas. "Ampun, Paduka Prabu. Islam bukanlah agama yang memaksa, melainkan jalan hidup yang mengajarkan ketauhidan. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Dia pula yang memberi kehidupan dan kematian. Islam mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan. Jika Paduka berkenan, Pajajaran akan menjadi lebih besar di bawah cahaya kebenaran." Rakyat terdiam. Kata-kata Sunan terdengar seperti aliran air yang menyejukkan hati. Namun Prabu Siliwangi menarik napas panjang. Ia menatap rakyatnya, lalu kembali menatap Sunan. "Sunan, aku tidak buta pada kebesaran ajaranmu. Aku mendengar, banyak negeri yang menerima Islam menjadi makmur. Namun, bagaimana dengan leluhurku? Bagaimana dengan adat dan keyakinan yang telah mengikat rakyatku selama berabad-abad? Apakah aku harus mengkhianati mereka?" Suasana hening. Beberapa rakyat mulai berbisik. Ada yang meneteskan air mata karena hatinya mulai goyah. Sunan Gunung Jati menatap penuh kasih, lalu menjawab dengan bijak, "Paduka Prabu, Islam tidak datang untuk menghapus kebaikan leluhurmu. Justru Islam menyempurnakan akhlak manusia. Leluhurmu yang berbuat baik, yang menjaga kebenaran, mereka tetap mulia di sisi Allah. Engkau tidak mengkhianati mereka bila engkau memilih jalan kebenaran. Engkau justru menyelamatkan rakyatmu dari kesesatan." Prabu Siliwangi terdiam. Sorot matanya berubah, bimbang antara cinta pada leluhur dan rasa hormat pada ajaran baru ini. Rakyat menunggu jawabannya dengan degup jantung tak menentu. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Sunan, aku menghargai niat sucimu. Namun, aku adalah raja. Tanggung jawabku bukan hanya pada diriku, tetapi pada rakyatku dan leluhurku.
Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan keyakinan yang telah menjadi darah dan nafas Pajajaran. Jika ada rakyatku yang ingin mengikuti ajaranmu, silakan. Tapi aku tidak akan masuk Islam. Rakyat terperangah. Suasana menjadi riuh rendah. Sebagian mendukung, sebagian kecewa, sebagian bimbang. Sunan Gunung Jati menundukkan kepala, tidak marah, tidak kecewa. Hanya doa yang terucap lirih. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar bagi hamba-hamba MU. Semoga Paduka Prabu tetap dalam lindungan MU. Dialog itu menjadi penanda. Bukan pertarungan fisik yang terjadi, melainkan pertarungan hati dan keyakinan. Dari sinilah perpecahan perlahan mulai muncul di Pajajaran. Keputusan Prabu Siliwangi untuk tidak masuk Islam mengguncang seisi Pajajaran. Berita itu menyebar cepat, dari keraton hingga pelosok desa. Di pasar, para pedagang berbisik-bisik. Sunan Gunung Jati membawa ajaran yang indah, tapi Paduka Prabu menolaknya. Apakah kita harus tetap dengan keyakinan lama, atau mengikuti cahaya baru itu? Di sawah, para petani bercakap lirih. Aku ingin tetap setia pada Prabu, tapi hatiku bergetar saat mendengar Sunan membaca ayat-ayatnya. Rakyat mulai terbelah. Sebagian memilih untuk mengikuti Islam bersama Sunan Gunung Jati, karena merasakan kesejukan dari ajarannya. Namun sebagian lain tetap setia pada Prabu Siliwangi, karena bagi mereka, meninggalkan ajaran leluhur sama saja dengan mengkhianati arwah nenek moyang. Keraton Pajajaran pun goyah. Beberapa bangsawan diam-diam tertarik pada ajaran Sunan. Ada yang mulai belajar mengucap syahadat secara sembunyi-sembunyi. Namun ada pula yang bersikeras, selama Prabu masih teguh pada leluhur, aku pun akan tetap teguh. Suasana Pajajaran yang dahulu damai kini berubah tegang. Upacara adat terasa berbeda. Sebagian rakyat mulai enggan hadir karena hatinya sudah condong ke ajaran baru. Di sisi lain, mereka yang sudah mengenal Islam dipandang dengan curiga, seakan mereka pengkhianat kerajaan. Di tengah gejolak itu, Prabu Siliwangi berdiri gagah di hadapan rakyatnya. Dengan suara lantang ia berseru di alun-alun keraton. Wahai rakyatku, aku tahu hatimu sedang goyah. Aku tahu ajaran baru itu telah mengetuk pintu batinmu. Dengarlah kata-kataku. Siapapun yang ingin mengikuti Sunan Gunung Jati, silakan. Aku tidak akan menghalanginya. Tetapi ingatlah, barang siapa yang ingin tetap bersamaku, maka bersiaplah mengikuti jalan leluhur kita sampai akhir. Sorak-sorai bercampur dengan tangisan rakyat. Sebagian memilih meninggalkan keraton untuk mengikuti Sunan Gunung Jati, mencari kehidupan baru dalam Islam. Namun ribuan yang lain tetap menundukkan kepala di hadapan Prabu Siliwangi, berjanji setia meski harus menghadapi akhir yang misterius. Di balik semua itu, Sunan Gunung Jati hanya bisa menatap dengan tatapan teduh. Beliau memahami, iman adalah urusan hati. Tidak bisa dipaksa. Ia merelakan sebagian rakyat Pajajaran tetap bersama rajanya, meski tahu jalan itu akan membawa mereka ke takdir yang tak biasa. Sejak hari itu, Pajajaran bukan lagi negeri yang tenang. Ia telah menjadi medan pertempuran sunyi antara iman baru dan kesetiaan lama. Dan badai besar sedang menunggu di ufuk, badai yang akan mengakhiri kisah besar kerajaan ini. Hari itu, langit Pajajaran mendung. Awan hitam menggantung seakan ikut merasakan beratnya hati sang raja. Rakyat berkumpul di alun-alun, menunggu keputusan besar dari Prabu Siliwangi. Prabu berdiri tegak di atas pendapa keraton. Jubah kebesarannya berkibar di terpa angin, sorot matanya tajam, suaranya berat, namun penuh wibawa. Ia menatap satu persatu rakyatnya, wajah-wajah yang dipenuhi kebingungan, keraguan, dan ketakutan akan masa depan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Wahai rakyatku, aku sudah mendengar ajaran Sunan Gunung Jati. Aku tahu, banyak dari kalian yang hatinya terguncang. Aku tidak marah jika ada di antara kalian yang ingin mengikuti ajarannya. Pergilah dengan damai, ikutlah bersama Sunan. Itu pilihanmu." Rakyat yang sudah mantap memeluk Islam menundukkan kepala,
Air mata jatuh di pipi. Mereka tahu, keputusan ini adalah izin perpisahan. Prabu berhenti sejenak. Matanya berkilat. Ia kemudian mengangkat tangan ke langit. Suaranya bergetar namun tegas. Tapi dengarlah. Aku, Siliwangi, Raja Pajajaran, tidak akan meninggalkan leluhurku. Aku tidak akan mengkhianati darah yang mengalir dari para Karuhun. Aku memilih tetap setia pada jalan mereka, meski harus menghilang dari dunia ini. Rakyat yang setia pada Prabu bersorak, "Hidup Paduka! Kami bersama Paduka, sampai kemanapun Paduka pergi." Suasana menggetarkan. Seakan tanah dan langit pun mendengar sumpah agung itu. Prabu menunduk, wajahnya teduh namun penuh tekad. Ia kemudian berkata lirih, "Tapi cukup untuk didengar seluruh rakyat. Kalau begitu, kita akan menempuh jalan muksa. Kita tidak mati, kita tidak kalah. Kita akan kembali pada asal kita, menyatu dengan alam semesta." Rakyat terperanjat, namun dengan penuh keyakinan mereka mengangguk. Bagi mereka, mengikuti Prabu sampai muksa adalah bentuk kesetiaan tertinggi. Sunan Gunung Jati yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa meneteskan air mata. Ia memahami bahwa jalan yang dipilih Prabu bukanlah sekadar penolakan, melainkan sebuah keputusan spiritual yang penuh dengan kebesaran jiwa. Langkah besar pun dimulai. Prabu Siliwangi dan rakyatnya berbondong-bondong menuju hutan lebat Pajajaran. Gamelan ditabuh, kidung-kidung Sunda dilantunkan, doa-doa kuno bergema. Seolah-olah seluruh alam sedang bersiap menyambut kepergian mereka. Hari itu menjadi hari terakhir Pajajaran terlihat seperti sebuah kerajaan. Rombongan besar Prabu Siliwangi dan rakyat setianya bergerak meninggalkan keraton. Jalan setapak menuju hutan Pajajaran dipenuhi langkah kaki, namun tak ada suara keluh kesah. Yang terdengar hanya lantunan kidung Sunda dan bunyi gamelan yang dipukul pelan, seperti iringan perjalanan menuju alam lain. Hutan Pajajaran kala itu begitu lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang, akar-akar besar menjalar seperti naga, suara burung dan desir angin menjadi musik alam yang sakral. Rakyat yang mengikuti Prabu merasa seperti berjalan menuju pintu rahasia kehidupan. Prabu Siliwangi berhenti di sebuah lapangan luas di tengah hutan. Matanya memandang ke langit, lalu ke arah rakyatnya yang setia. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai anak-anakku, hari ini kita tidak mati, kita tidak kalah, kita akan pulang ke asal. Kembali pada Sang Hyang, menyatu dengan semesta. Inilah jalan muksa, jalan yang dipilih oleh kita yang tetap setia." Rakyat berlutut, air mata jatuh bercampur tanah. Suasana begitu sakral, seolah alam ikut hening menunggu detik agung itu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun beterbangan, tanah bergetar lembut, dan langit semakin gelap. Rakyat merasakan tubuh mereka ringan, seperti diliputi cahaya tak kasat mata. Satu persatu, tubuh mereka mulai kabur, memudar, seperti asap yang ditiup angin. Tidak ada jeritan, tidak ada rasa takut. Hanya ketenangan dan pasrah total. Prabu Siliwangi berdiri tegak di tengah-tengah rakyatnya. Tubuhnya perlahan bercahaya, jubahnya berkibar tanpa angin. Dengan suara yang bergema di seluruh hutan, ia berseru terakhir kali. "Pajajaran tidak runtuh. Pajajaran kembali pada asalnya. Kami muksa untuk selamanya." Sekejap kemudian, Raja Agung itu bersama rakyatnya lenyap, hilang tanpa jejak. Hanya hutan yang tersisa, sunyi namun menyimpan kisah abadi. Sejak hari itu, Pajajaran tidak lagi ada. Keratonnya ditinggalkan, singgasananya kosong. Namun legenda Prabu Siliwangi tidak pernah mati. Orang-orang percaya, roh beliau dan para pengikutnya masih menjaga tanah Sunda, hadir dalam wujud gaib, menjadi penjaga sejati. Sunan Gunung Jati yang menyaksikan dari jauh menutup mata, menundukkan kepala dalam doa. Dengan suara lirih ia berbisik, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu jalan hamba-hamba MU. Biarlah mereka kembali dengan cara yang Engkau izinkan. Semoga tanah Sunda tetap dalam lindungan MU."
Hutan Pajajaran menjadi saksi. Muksa Prabu Siliwangi bukanlah akhir, melainkan awal legenda. Dan hingga kini, nama beliau tetap bergema, tidak sebagai raja yang kalah, melainkan sebagai sosok agung yang memilih jalan abadi. Kisah ini bukan sekadar tentang penolakan Islam, bukan pula tentang kekalahan. Ini adalah kisah tentang pilihan, kesetiaan, dan keagungan jiwa. Sunan Gunung Jati tetap melanjutkan dakwah Islam dengan sabar, sementara Prabu Siliwangi dikenang sebagai raja yang muksa bersama rakyatnya.